Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Pusdina Safitri dengan NIM J500203065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kontraksi otot. Apa sih kontraksi otot itu? Jadi, kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Kontraksi otot ini berfungsi untuk membantu pergerakan dan kinerja organ-organ dalam tubuh. Sifat-sifat otot. Sifat otot yang pertama adalah konduktivitas atau kemampuan otot untuk melakukan potensial aksi, iritabilitas atau kemampuan otot bereaksi atau merespon saat otot ada stimulan. Ekstensibilitas, kemampuan otot untuk menerjang melebihi ukuran semula. Kontraksilitas atau kemampuan otot untuk menghasilkan ketegangan antar ujung-ujungnya atau kemampuan otot untuk memendek. Lalu relaksasi, kemampuan otot untuk kembali istirahat setelah kontraksi. Elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis kontraksi otot itu ada kontraksi tunggal, yaitu adanya 1 kali rangsangan. Kedua ada temporal, adanya 2 kali rangsangan, di mana rangsangan kedua diberikan saat rangsangan pertama belum sempurna. Lalu multiple atau adanya rangsangan yang terus-menerus sehingga otot mencapai keadaan fatigue atau kelelahan. Lalu apa sih tujuan dari praktikum kontraksi otot itu? Ada satu, mengetahui dan dapat menerangkan tentang periodisitas kontraksi otot skelet hingga terjadi efek mekanis yang kontinus sampai terjadi kelelahan. Dua, mengerti dan dapat menjelaskan pengaruh berbagai faktor lingkungan atau suhu, zat kimia, listrik, mekanis, dan sebagainya terhadap kontraksi otot. Tiga, mengetahui dan dapat menjelaskan sifat-sifat kontraktivitas, ekstensibilitas, elastis, dan iritabilitas. Yang empat, mengetahui dan dapat menerangkan tentang kontraksi isometris dan isotonus serta bermacam-macam peristiwa seperti tonus, klonus, kontraksi tunggal, tetanus, efek Bowitz, kontraktur, plateau, serta kelelahan. 5. Dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerja otot. 6. Dapat menjelaskan tentang macam rangsangan, intensitas rangsangan, cara perangsangan, respon otot terhadap rangsangan, serta peristiwa all organ pada otot skelet. 7. Dapat melakukan preparasi neuromuskular pada ranah SP. Teori. Sejak awal perkembangan ilmu fal, kata ranah SP berupa FV telah dipakai sebagai hewan percobaan sehingga pada suatu saat kata merupakan simbol dari fisiologi hewan pada umumnya. Beberapa pertimbangan digunakan kata sebagai hewan percobaan, antara lain mudah dicari dan murah, poikiloterm sehingga tidak memerlukan suhu khusus. Dengan demikian jaringan tubuhnya dapat tahan lama guna percobaan. Musculus gastrocnemius ranah SP besar, sedang pada buff SP jantungnya lebih tahan lama dalam kondisi laboratorium dan cocok untuk uji kehamilan atau Gallien-Mainini. Penggunaan hewan atau ranah SP dalam praktikum fisiologi dimaksud untuk mempelajari fenomena fali pada peristiwa hidup, karena tidak selalu percobaan dapat dilakukan pada manusia, namun hasil percobaan pada hewan dapat disesuaikan pada manusia berdasarkan teori evolusi Darwin. Evolusi kontraksi dimulai dari eksitasi dan kontraksi seluruh protoplasma dan berkembang ke gerakan silia dan flagella yang pada organisme multisel terbentuklah struktur fungsi otot saraf yang penting untuk adaptasi cepat terhadap lingkungannya. Kontraksi otot penting untuk pengaturan sikap dan gerakan dengan komponen-komponen sinergis dan antagonis. Sifat kontraksi otot: pengendalian mandiri dengan umpan balik negatif, kontraksi satu arah sehingga dapat diukur pada otot skelet. Potensial aksi terjadi di luar periode kontraksi dan relaksasinya, sedang satuan fungsional adalah satuan motorik. Peristiwa all-organ respon karena hanya terjadi pada satuan motorik yang mempunyai nilai ambang. Perangsangan yang berbeda-beda. Sifat yang demikian ini akan melindungi otot dari kelelahan total. Alat yang digunakan adalah, yang pertama adalah kata, kimograf dengan statifnya, ergograf, metronom, stimulator dengan elektrodenya, sediaan otot skelet, larutan ringer, kapas. Cara kerjanya anestesi kata atau cara standar atau klasik dengan merusak SPP kata. Satu, peganglah kata dengan tangan kiri sehingga kaki depan kata berada di antara jari telunjuk dan jari tengah, sedangkan kedua kaki belakangnya terlunjur ke bawah. Amatilah posisi kedua kaki tersebut dan jelaskan mengapa demikian. Usahakan kedua kaki belakang ini bebas bergerak. Selanjutnya, cucilah kata ini dengan air yang mengalir supaya tidak licin. Selanjutnya, 3. Tekan kepala kata dengan jari tunjuk sehingga membentuk sudut 90 derajat dengan tubuhnya. Kedua kaki depan tetap terjepit dengan jari
tengah, dan jari manis. Yang keempat adalah siapkan jarum penusuk dengan bagian tumpul diletakkan pada apek kranium tepat pada ujung garis mediodorsal. 5. Gerakkan jarum ini ke kaudal mengikuti garis mediodorsal sampai kira-kira batas kepala badan. Pada lokasi tersebut akan terasa adanya lekukan atau foramen occipitalis magnum atau FOM. Yang keenam, baliklah jarum penusuk sehingga bagian yang lancip atau runcing tegak lurus pada FOM. Tekan dan putarlah jarum tersebut sehingga masuk ke dalam FOM. Bila penusuknya tepat, tidak akan timbul pendarahan. 8. Ubahlah arah jarum ke arah kepala dan rusaklah secara sempurna otak atau deserebrasi. Hal ini dapat ditandai dengan hilangnya refleks kornea. Selanjutnya, cabutlah jarumnya dengan cara yang sama. Rusaklah medula spinalis yang ditandai dengan lemasnya kaki belakang katak, hilangnya tonus, dan dapat juga dilakukan dengan memotong N spinalis 789. Reparasi otot saraf pada katak. Letakkan katak deserebral pada kotak fiksasi. Buatlah fiksasi dengan jarum kepala atau serang kepala keluar pada keempat ekstremitasnya. Bukalah kulit melingkar pada daerah tendon Achilles. Buatlah sayatan kulit dari nomor 3 ke arah kranial pada sisi lateral dorsal. Fiksasi kulit yang sudah terpotong. Tetesilah seri-seri muskusnya yang terbuka sampai pangkal paha. Carilah N ischiadicus dengan memisahkan otot pate bagian belakang. Bersihkanlah jaringan pada sisi tulang ekor dan ikuti syaraf ischiadicus sampai pangkalnya. Buatlah ikatan ligatur seproksimal mungkin dan ischiadicus dan kuninglah pada bagian proksimal dan ikatan. Potonglah semua bagian di atas patella kecuali saraf. Potonglah semua bagian di bawah patella kecuali kontraksi kontinu M. gastrocnemius. Terus potonglah tendon Achilles lebih ke sebelumnya, diikat lebih dulu. Masukkan preparat pada bejana yang berisi cairan ringga dan siap dipasang pada kimograf. Kontraksi isometris dan isotonis sesudah kulit katonis. Sesudah kulit kata dibuka, paculah intensitas perangsangan searah. Yang pertama itu subminimal, subliminal, subthreshold di bawah nilai ambang perangsangan. Lalu perangsang minimal threshold terkecil yang dapat menimbulkan rangsangan C. Perangsangan subalternis di bawah nilai perangsangan maksimal dan supramaksimal yang dapat menimbulkan respon maksimal. Kontraksi tunggal. Sesudah otot terpasang pada komograf, teteslah lardas notan linggar sesering mungkin. Putarlah tromol dengan kecepatan maksimal bersama dengan perangsangan otot dari nilai ambang sampai perangsangan maksimal. Tentukanlah saat pacuan dan saat kontraksi. Hitunglah periode laten, waktu kontraksi dan reaksi. Amatilah adanya konus. Perekaman kontraksi tetanus. Putarlah tromol dengan pelan. Paculah otot secara langsung dan ganda dengan pacuan submaksimal. Pada fase reaksi amatilah terjadinya sumasi, atau staircase efek Bowitz maupun plateau kontraksi. Paculah kemudian tetesa otot diistirahatkan atau diganti dengan otot yang baru. Dan pada fase kontraksi dengan perasaan submaksimal, amati adanya kontraksi kontinu yang meningkat tetanus pernah dan kontraksi tetanus yang horizontal atau kontraktur. Kelelahan atau fatigue. Paculah otot dengan perangsangan tunggal terus menerus. Amati hasil perekaman yang terjadi ditunjukkan adanya kelelahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.